teman-teman, kita bakalan belajar materi tentang aritmatika sosial ya. Nah, buat hari ini teknis pembelajaran itu karena kita itu matematika, jadi aku nanti sebelum aku bahas tiap soalnya, aku kasih waktu kalian 3 menit ya, sekitar 3 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Dan tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah selesai sebelum 3 menit, boleh banget langsung share jawabannya di kolom chat kayak gitu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah untuk nomor satu soalnya kayak gini. Oke, boleh dibaca dulu waktunya 3 menit dari sekarang untuk mengerjakannya. Ya. Oke, di kolom chat udah banyak banget. Udah banyak banget nih yang komen jawabannya B, B, B gitu. Oke, aku mau nunjuk salah satu orang cap ya. Di sini yang paling pertama menjawab adalah B4 Ayu Lestari. Coba Ayu Lestari, kamu jelasin kenapa jawabannya kamu mengisi B. Boleh on mic ya, Ayu Lestari B4. Halo, ada Ayu, Ayu Lestari. Oke, nggak ada respon ya, Ayu Lestari. Oke, ini weh. B5 Diva Fitriani jawabannya B. Kenapa Diva jawabannya B, Diva? Coba on mic, jelasin. Baik, izin menjelaskan. Sebelum itu, kita harus tulis dulu yang diketahui dalam soal. Dalam soal diketahui bahwa harga beli sepatu tuh 200.000. Terus ada biaya perbaikan 40.000. Nah, kita jumlahin aja harga beli sepatu sama biaya perbaikannya, yaitu jadi 240.000. Nah,
Diketahui juga dalam soal harga jual tuh lebih besar dari 300.000. Maka kita hitung keuntungan minimalnya dulu. Keuntungan minimal hitungnya tuh 300.000 dikurang 240.000 yang udah tadi kita hitung. Jadi kita dapat 60.000. Terus kita hitung persentase keuntungannya. Cara hitungnya tuh 60.000 yang tadi udah kita hitung keuntungan dibagi 240.000 yaitu modalnya kali 100%. Nah, kita dapat 25%. Terus kan kita dibandingin dalam soal tuh kita udah tahu bahwa si P-nya tuh 20% dan kita udah dapat si Q-nya tuh 25%. Jadi bisa disimpulin bahwa Q lebih, maaf, Q lebih besar daripada P-nya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak juga di Pak Fitriani. Oke, betul ya, teman-teman kalau bicaranya seperti itu. Mungkin aku coba jelasin ya sedikit. Oke, di sini yang ditanyain itu adalah P-nya 20% dan Q-nya itu adalah persentase keuntungan. Ketika kita nyari persentase keuntungan atau Q aja kita anggapnya aja Q, itu apa ya, rumusnya itu atau cara hitungnya itu adalah untung dibagi dengan modal. Ya. Nah, buat untungnya, kita kan belum tahu ya berapa untungnya gitu. Karena kita nggak dikasih tahu nih berapa harga jualnya. Tapi yang jelas itu harga jualnya di sini adalah lebih tinggi dari 300.000. Kayak gitu kan. Nah, karena lebih tinggi dari 300.000, aku tuh kan kita nggak tahu ya berapa apa ya harga jualnya gitu. Jadi anggap aja harga jualnya itu pas 30.000 gitu. Kalau seandainya harga jualnya itu 300.000, berarti untungnya berapa? Tinggal 300.000 dikurang dengan modal ya. Modalnya itu kan 240. Berarti untungnya itu adalah 60.000. Kayak gitu. Ya. Oke, berarti kita tinggal masukin aja di sini. Untungnya di sini 60.000 dibagi modal 300.000. Bagi modal 240.000. Gampang banget. Ini 6 sama 24 sederhanakan jadi 1/4 ya. 1/4. Karena ini persentase kita kali 100%. Oke, gampang. 1/4 dikali 100% itu sama dengan kurang lebih 25%. Kayak gitu. Nah, di sini kita tuh kan menganggap bahwa si harga jualnya itu kan 300.000 gitu. Sedangkan harga jualnya itu lebih dari 300.000. Berarti persentase keuntungannya aja itu pasti lebih dari 25% kayak gitu. Sedangkan di sini P-nya itu kan 20%, ya kan? Berarti jawabannya itu adalah pasti. Jawabannya itu yang D. Gitu. Gampang ya, nomor satu masih gampang. Oke, buat nomor satu yang kita bahas, ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Aku kasih waktu 5 detik ya. Kalau ada yang mau bertanya, nggak usah malu-malu ya. Boleh banget raise hand, boleh di kolom chat, biar paham gitu. Ada yang mau bertanya? Ini kalau materi kayak gini, ini masih apa ya? Masih aplikasi rumus ya. Jadi masih gampang lah gitu. Bertanya, 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya nggak ada. Oke, kita next ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini deh. Nah, ini nih. Oke, buat soal kedua, ini kelihatan ya. Oke, silahkan dicoba dikerjakan. Waktunya 3 menit dari
Oke, udah. Udah ya, udah 3 menit. Di sini ada yang jawab D. Aku mau nunjuk dari Diva udah. Aku mau nunjuk B5 Dian Oktaviana. Oke, Dian boleh on mic. Kenapa kamu jawabannya Miss Isi D? Assalamualaikum Kak, izin menjawab. Nah, jadi kan di sana di awal diketahui dulu Ratu Elizabeth itu mau ngebagiin ke 10 pahlawan, tapi 10 itu tuh belum pasti datang. Jadi kita harus cari kemungkinan hadirnya dulu. Kita cari faktornya dulu dari 1 sampai 10. Kan itu nggak ditentukan kan, kita nggak tahu berapa. Nah, kalau sudah, nanti kita tentukan KPK-nya. Kita ambil faktor yang paling terbesar. Itu ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 terus dikali 7. Jadi ada 72 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2520. Terima kasih. Oke, terima kasih Dian. Oke ya, teman-teman. Jadi caranya betul ya yang tadi kata Dian. Mungkin aku coba jelasin sedikit ya. Karena yang jawab jadi cuma berdua nih. Berarti teman-teman yang lain masih bingung ya buat ngebahas soal nomor ini gitu. Oke, di sini pertanyaannya Ratu Elizabeth itu kan ingin memberikan pedang kepada 10 pahlawan. Nah, berapa apa ya minimal pedang yang harus disiapkan Ratu Elizabeth saat pesta? Nah, buat soal kayak gini, teman-teman, kita itu harus nyari KPK gitu. Kenapa KPK? Jadi sebenarnya itu sederhana kayak kita harus nyari berapa satu angka yang bisa apa ya, yang bisa membagi 1 sampai 10. Sebenarnya cuma kayak gitu doang. Satu angka yang bisa ngebagi 1 sampai 10 kayak gitu. Nah, buat mencari angka tersebut, caranya itu adalah yang paling mudah itu pakai KPK kayak gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa bantu ngitung ya. Jadi untuk nyari KPK itu pasti kita nyari itu adalah faktor persekutuan, faktor prima dari angka tersebut. Misalnya kita pertama, faktor prima dari angka 1 SP dari 1. Berapa faktor prima dari angka 1? Ada yang tahu? Satu. Satu. Ya emang satu. Prima. Satu itu angka prima bukan? Dian. Bukan. Berarti faktor berarti prima satu itu faktor primanya 0 ya teman-teman. Karena satu kan bukan prima. Ya. Oke, sekarang faktor prima dari 2 berapa? Satu. Satu. Faktor prima dari 2. Dua, Berapa? Kak. 2. Betul. Oke. Faktor prima dari 3. Tiga. Tiga. 3. Faktor prima dari 4. Dua Dua pangkat pangkat dua. 2 pangkat Dua. prima dari 5. 5. Lima. Oh, bentar. Oke, lanjut. Faktor prima dari 6. Dua Dua kali kali tiga. 2 dikali 3. Faktor prima dari 7. tujuh. 7. Faktor prima dari 8. Dua pangkat pangkat 2 pangkat 3. Faktor prima dari 9 berapa? 3 pangkat 2. Dua. 3 pangkat 2. Faktor prima dari 10. Dua kali 5. 2 dikali 5. Oke, makasih ya. Oke, selanjutnya kita bakalan nyari KPK-nya teman-teman. Untuk nyari KPK itu adalah kita nyari angka eh, dari 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 3 ya. Kalau dari 3, kita ambil 3 pangkat 2, lalu kita ambil 5, kita ambil 7. Berarti KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Coba hitungin berapa hasilnya? 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Berapa hasilnya? Coba dihitung. 8 kali 9 kali 5 kali 7. Ya. 2520. Oke, betul. Jawabannya adalah berapa? D. Yang D, 2.520. Oke. Gitu ya, teman-teman. Gampang ya nomor.
Ya deh. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Ada yang mau bertanya? Saya Kak, Cara boleh, siapa saya? Oke, ayo. Gimana? kenapa faktor primanya cuma diambil 7 sama 10 aja Kak? 7 sampai 10 aja. Oke, sini. Karena kan di sini si Ratu Elizabeth-nya akan memberikan hadiah kepada 10 pahlawan. Di soalnya ada sini. Kalau misalnya yang ditanya yang mau memberikannya itu ke 7 pahlawan, berarti kita cari dari 1 sampai 7 kayak gitu. Kalau misalnya 15 berarti 1 sampai 15 dicarinya. Kayak gitu, Cindy. Oh, saya jawab nggak? Gimana, Cindy? Terjawab? Jawab Kak, makasih Kak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Cukup? Cukup ya? Oke, soal gimana? Gak ada? Oke, soal selanjutnya. Bentar ya. Hmm, Nah, ini deh, ini. Boleh. Oke ya, waktunya 3 menit lagi dari sekarang. Ini masih mudah sih, teman. Oke, udah 3 menit, teman-teman. Belum ada yang bisa jawab. Belum ada sih yang komentar. Gimana, susah soalnya? Mudah sih sebenarnya kalau teman-teman bahas aja. Di sini, apa ya? Langsung aja deh bacanya. Arum dan Niko bekerja di satu perusahaan dan mereka membayar besaran premi yang sama. Untuk membayar premi, gaji Arum yang nominalnya 2/3 dari gaji Niko harus dipotong 5%.
Jika P menyatakan persentase potongan dari dari gaji Arum, dan Q menyatakan persentase potongan dari Niko untuk membayar premi, hubungan kuantitas antara P dan Q yang tepat adalah, oke, jawabannya di sini ada yang jawab sih. Dian. Oke, aku pengen denger lagi deh, Dian. Dian, kenapa jawabannya yang A, Dian? Izin menjawab, Kak. Jadi kan di situ diketahui Arum sama Niko itu bayar premi yang sama. Terus gaji Arumnya itu tuh 2/3 dari gaji Niko. Nikonya itu ada 5%. Kalau kita permisalannya tuh gaji Niko itu X, terus berarti gaji Arum itu 2/3 dari gaji Niko atau 2/3 X. Terus kita cari premi yang dibayar sama, yang potongannya 5%. Jadi 5% dikali 2/3% sama dengan 10/300X atau 1/30X. Terus kita cari di gaji Niko. Nah, rumusnya itu tuh premi per gaji Niko dikali 100%. Tadi kan preminya 1/30X, terus gajinya Niko kan X, terus dikali 100%. Sama dengan 1/30 dikali 100%. Nanti jadinya 100/30, jadinya 3,33. Nah, P-nya itu kan tadi 5%. Terus Q atau gaji Nikonya itu 3,33%. Jadi, P itu lebih besar daripada Q. Terima kasih. Oke, lagi terima kasih ya, Dian. Betul, konsepnya secara ini betul ya, kayak gitu. Cuman karena ini itu kita belum ngomongin angka-angkaan, mungkin aku akan coba sederhanakan gitu. Di sini ada pernyataan bahwa gaji Arum itu nominalnya, gaji Arum itu nominalnya 2/3 dari gaji Niko. Berarti anggap aja, bukan anggap aja sih, berarti gaji Arum itu adalah lebih kecil ya daripada si gajinya si Niko. Kayak tuh gitu. Berarti misalnya nih, kita misal aja ya, misalnya gaji si Arum itu, misal aja ya, yang gampang berapa ya? 100.000 deh, misalnya 100.000. Gaji si Niko, karena lebih besar, anggap aja 1 juta gitu. Nah, sedangkan pajak mereka itu sama. Misalnya, anggap aja pajaknya itu 10.000 masing-masing orang gitu ya. 10.000. Nah, 10.000 kalau dari 100% itu, dari 100.000 itu kan berarti diambil sekitar 10% ya, 10%. Sedangkan kalau 10.000 diambil dari 1 juta itu cuma 1% doang gitu. Ya kan kelihatan bedanya. Jadi makin gede gajinya berarti si persentasenya itu makin kecil kayak gitu. Nah, di sini kita coba lihat. Di sini yang gede itu kan gajinya si Niko. Berarti jelas persentase si Niko itu pasti lebih kecil daripada si Arum. Makanya jawabannya betul ya. P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang gitu. Gitu ya jawabannya. Oke, buat nomor ini ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada yang bertanya. Gak ada ya? Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Ini masih pertanyaan lanjutan yang tadi. Pertanyaannya, jika gaji ini 6 juta, maka berapa besaran premi yang dibayarkan separuh? Gitu. Oke. Tadi soalnya 2/3 dari gaji kita ya. Oke, silakan dijawab waktunya 3 menit dari sekarang.
Oke, di sini udah banyak yang jawab. Aku mau tunjuk siapa ya? B5 Fatihah Azahra. Oke, Fatihah, kenapa kamu jawabannya? Boleh tolong jelasin ke teman-temannya. Oke, baik. Terima kasih izin menjawab ya, Teh. Nah, di sini tuh aku tuh ngitungnya cuman sederhana aja, di mana kan tadi udah dihitung juga ya kalau misalnya gaji Arum itu kan 2/3. Nah, 2/3 ini aku apa ya desimalin gitu jadi 1,5. Nah, terus kan itu tuh 2/3 dari gaji Niko dengan potongan 5%. Nah, ketika gaji Niko itu 6 juta, maka aku tuh 6 juta dibagi 1,5 menghasilkan 4 juta. Udah dari 4 juta itu dikali 5 dikali 5%. Jadi sama dengan 300.000. Eh, Oke, maaf. Ya benar. iya. Oke, terima Maaf. kasih. Fatihah, ya. Oke, betul ya. Tadi kayaknya kurang lebih kayak gitu. Ini gampang banget sih teman-teman. Aku coba jelasin ulang ya. Jadi tadi, sekarang kita yang pertama kita cari adalah berapa nominal dari gaji Arum, gitu ya. Oke, gaji Arum, gaji Arum tadi di sana itu udah diketahui bahwa 2/3-nya dari gaji Niko. Gaji Niko itu kan 606 juta. Berarti 2/3 dari 6 jadi bisa dicoret ya. 3 sama 6 ini jadi 2, jadi tinggal sisa 4 juta. Ya kan? Kayak gitu. Sekarang kita tinggal cari berapa besaran preminya. Di soal udah diketahui bahwa potongan premi dari gaji Arum itu adalah 5%. Kayak gitu. Berarti 5% tinggal dikali aja 4 juta. Kayak gitu ya. 5% itu kan 5/100. Ya kan? Dikali 4 juta. Tinggal coret nolnya 2 di sini, 2 di sini. Berarti tinggal 5 dikali 4, 200.000. Udah kayak gitu. Jawabannya ya, betul tadi kata teman-teman. Gitu ya. Ini masih gampang banget ya buat nomor 5. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, itu preminya Arum bukan Niko betul. Oke, ada yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada. Oke, lanjut. Terakhir nomor 6. Yang ini masih soal yang berhubungan dengan tadi. Silakan dijawab waktunya 2 menit ya. 2 menit dari. Lanjut.
Oke, belum ada yang jawab nih teman-teman, gimana? Susah atau gimana? Oh ini udah. C, Dian C. Oke Dian, kenapa jawabnya C Dian? Coba jelasin. Izin menjawab ya Kak. Tadi kan di soal sebelumnya kita udah tahu premi yang dibayar si sama si Arum. Nah, jadi cara cari gaji Niko yang harus dipotong itu nanti pakai 200.000 per 6 juta dari gaji Niko dikali 100%. Nah, nanti ketemunya 20 per 6%. Jadinya disederhanain 10 per 3%. Terima kasih. Oke, terima kasih Dian. Betul ya, caranya kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk nyari kan yang ditanyain itu adalah persentase yang dipotong dari gaji Niko. Berarti kita tinggal cari aja berapa tadi yang udah disebutin sama Dian, berarti kan si preminya itu 200.000 ya, berarti 200.000 dibagi dengan gaji Nikonya itu 6 juta. Karena ini tentunya adalah persentase di sini, berarti dikali 100%. Jangan lupa. Oke, ini gampang banget. Ini tinggal kita coret-coret aja. Yang atas kita coret 5, berarti yang bawah kita coret 5 juga. Di sini satu, ini satu. Berarti tinggal sisa 20 per 6%. Atau kita sederhanakan jadi 10 per 3%. Jawabannya yang C. Kayak gitu. Oke, buat soal nomor 6 gampang banget ya. Sebenarnya kalau dibahas sih gampang ya, tapi kalau misalnya teman-teman ngerjain sendiri aku nggak tahu ya apa merasa ada yang merasa kesulitan atau gimana. Oke, buat nomor 6 ini ada yang mau bertanya teman-teman? Kak, Enggak? Ini aman Kak. Oke, sip. Oke ya, ke soal berikutnya. Ini deh tentang pajak-pajak lagi. Oke, buat soal nomor 3 yang ini salah silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit lagi ya dari.
Oke, di sini udah ada 3 menit ya. Fatimah dari kelas Fatimah benar Fatimah dari kelas B5. Coba Fatimah, kenapa kamu jawabannya B? Coba jelasin. Dan menjelaskan sebelumnya, Kak. Jadi perlu kita ketahui di dalam soal kita mengetahui makanan harga makanan yang dibeli di suatu restoran itu dengan harga P. Dan seseorang tersebut kena pajak sebesar 10% pajaknya dari total harga yang dipotong oleh pemerintah. Kemudian kita perlu ketahui bahwasanya dia memberikan uang kepada kasir itu sebesar Ki. Jadi kita bisa nalarkan atau ilustrasikan bahwa uang yang dia bayar Ki dikurang dengan harga total, kemudian dikurang lagi dengan 10% pajak dari pemerintah. Oke, terima kasih Fatimah. Oke ya, buat nomor 3, sebenarnya teman-teman bisa. Tadi jawabannya itu betul kayak gitu, tapi kamu ada satu yang kemiss di sini adalah di mana dia memberi tip ke restoran sebesar setengah pajak restoran. Ininya kamu nggak kehitung, ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, buat nomor 3 itu nggak ada opsi jawabannya ya. Tapi caranya dari Fatimah itu benar kayak gitu. Nanti kita tinggal dikurangin dengan pajak tipnya, kayak gitu ya. Oke, di sini yang diketahui dari soal yang pertama adalah P itu berapa tadi teh? Harga harga makanannya itu sama dengan P ya. Lalu dia kena pajak restoran sebesar 10% dari uang tersebut. Berarti pajak restorannya itu, pajaknya itu 10% dari si P-nya itu. Nah, dia membayar uang ke kasir sebesar Ki. Berarti uang yang dia punya itu sebesar Ki. Nah, di sini dia memberi tip ke restoran sebesar restoran. Karena pajaknya itu 10% P, berarti setengahnya itu adalah 5% P gitu. Gitu aja. Nah, berarti uang sisa dari si orang tersebut itu adalah gampang aja, tinggal dikurang P, dikurang 10% P, dikurangin 5% P, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh jawabannya nggak ada ya. Jadi tapi kalau misalnya aku dapat soal yang kayak gini dan aku disuruh pilih soal yang mendekati, mungkin aku bakal tetap jawab soal yang B kayak gitu. Tapi kalau berdasarkan soal itu nggak ada jawaban yang benar. Tapi jawaban yang benar harusnya berarti kurangin P berarti kurangin 1,15. Jawabannya benarnya itu harusnya kayak gini ya. Tapi karena di soal nggak ada jawabannya, anggap aja jawabannya tuh betul yang B. Gitu teman-teman buat soal nomor 3 seputar kebiasaan. Oke, buat soal nomor 3 ini ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, gimana? 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau bertanya? Oh, boleh. Siapa dulu tadi? Boleh diulangin nggak? Kan itu sama dengan Ki kurang P kurang 1,15 P. 1,15-nya dapat dari Ini nih. Dari ini 10% P ditambah 5% P itu kurang lebih 1,15 P. Karena kan ini sama-sama P. Jadi kita Oh, oke. bisa tambahin gitu. Oke, Tadi makasih, jadi Kak. kalau misalnya, oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Ya. Kalau misalnya ini tuh bisa aja P-nya tuh kita ke depan bentar. Sama aja. Jadi P-nya itu kita gabungin gitu. 10% P ditambah 5% P. Supaya lebih mudah juga ngitungnya. Gitu. Jadi sama aja. Gitu. Gitu ya, Oke, Fatimah. makasih, Kak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau sama pertanyaannya kayak Fatimah tadi? 1,15. Udah? Nggak ada ya? Aku kira ini mungkin udah cukup untuk soal nomor 3. Nah, kurang lebih kayak gini ya sama-sama. Sebenarnya tuh soal-soal kayak gini, kalau teman-teman teliti ini gampang banget dan nggak harus banget hafal rumus gitu. Karena kalau masalah pajak-pajak gini itu kan itu di kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman ke restoran kita ada pajaknya itu kan mungkin teman-teman sudah terbiasa gitu dengan itu. Jadi ya ini sebenarnya kehidupan sehari-hari aja gitu. Bukan suatu hal yang
rumit kayak gitu. Ya, selanjutnya aku mau soal deh. Ya, soal yang ini. Soal nomor 4 ini ini gampang tapi ya, coba kerjain waktunya 3 menit dari Oke, sudah 3 menit. Di sini yang udah jawab, ada Ayu, B4, Ayu, yang Ayu deh, Ayu kan di luar. B5, Eka Citra Afriyanti. Oke, Eka. Coba Eka jelasin kenapa kamu menjawab jawabannya itu yang B. Halo, Eka, bisa on mic, Eka? Oke, mungkin sedang berhalangan ya, teman-teman. Oke, untuk soal nomor 4, sebenarnya ini yang jawab cuma dua sih, tapi menurut aku ini mudah sebenarnya, tapi tadi ya agak mengecoh gitu. Oh, bisa jawabnya yang E. Oke, pertanyaannya, terdapat kios kebab yang dimana kios tersebut akan memberikan 1 buah kebab gratis jika dapat menukarkan 7 bungkus dari mereka.
Setiap pembelian kebab dari kios tersebut pasti terdapat satu bungkus. Jika Eran membeli kebab tersebut sebanyak 2.407 kebab, maka berapakah total kebab yang akan dia dapatkan? Kayak gitu. Oke, dari soal tersebut sebenarnya gampang banget ya. Kan si Eran itu dia punya 2.407 kebab. Tinggal kita bagi 7 aja, berarti berapa? Coba, teman-teman coba bagi 2.407 dibagi 7, yang paling mendekati berapa? Coba bantu aku hitung. 343, Kak. 343. 343, betul. 343, sisa berapa? Berarti kan nggak pas. Sisa berapa berarti? Sisa 6 ya? Ya, 6 nggak sih? Nah, 6, 8. 6, 6 ya? Fitri 6. Sisa 6 ya. Oke, berarti dari bentar. Dari 2.407 yang dia punya, dia mendapatkan 343 kebab lagi secara gratis. Nah, dari 343 lagi, itu kita tinggal bagi bagi 7 lagi aja. Berapa coba? Hitungin lagi. 343 dibagi 7 berapa? 49, Kak. 49. Oke. 49 kita bagi 7 lagi. Berarti berapa? 49 7. bagi 7. 7. 7. Oke. 7 kita bagi 7 lagi. Berarti berapa? 1. 1. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini itu kan kita punya sisa 6 yang belum ditukar, ya kan? Di sini kita punya satu lagi. Kita tinggal tambahkan, berarti bakal jadi 7. Kita tukar lagi satu. Jadi bakalan jadi ada satu. Gitu ya. Berarti berapa kebab yang dia dapatkan? Dia tinggal total aja. Dari 343 tambah 49 ditambah 7 ditambah satu ditambah satu. Oke, berapa? Coba tolong hitungin 343, 49 tambah 7 tambah satu tambah satu. Berapa? Berapa? Ada yang udah menghitung? 400. 401 ditambah dari awalnya 2.407 berapa? 2.808. Nah, 2.808. Berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Gitu. Ya, gampang. Yang Diva, Diva, kenapa kamu jawab Diva? Ini gampang ya, teman-teman. Kayak buat soal nomor 4 ini, ada yang mau bertanya. Ini ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman Kak, ini kan kita pakai logika ya. Sebenarnya tuh kalau rumus matematikanya itu ada gak? Jawabannya tuh ada ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai rumus matematika, jawabannya itu bisa pakai apa ya? Namanya itu, kalau yang udah kuliah namanya itu ada namanya modulo. Modulo itu ya kurang lebih sama lah kayak gini konsepnya. Nah, cuman karena kan kalian mungkin masih SMA, dan aku tuh dulu pelajarin modulo itu waktu aku udah masuk kuliah di salah satu mata kuliah aku gitu. Jadi kita pelajari pakai logika aja ya, kurang lebih kayak gini caranya gitu. 4, ada yang mau bertanya teman-teman? Kak, maaf izin tanya. Boleh, gimana Cindy? Itu diketahui sisanya ada 6 tadi. Kenapa ya, Kak? Dari mana ya, Kak? Oh, ini tuh Cindy dari 2.407 itu kalau dibagi 7 itu nggak pas Cindy gitu. 343 tuh itu yang paling mendekati, dan dari 3 itu tuh sisanya tuh ada 6 kayak gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ini Kak, Gimana Fitri? itu yang 401 gimana jumlahinnya? Kan tadi aku jumlahin yang 343 ditambah 49 ditambah 7 ditambah 1 T totalnya 400. Pas. Oh, ini sama yang ini Fit.
Yang sebelah sini satu, satunya dua kali. Oh iya, makasih Kak. Oke, ini ya satu ini ya. Ini teh sisa dari 6 tambah satu ini 7 kan ditukar satu kali lagi. Jadi nambah satu lagi 7. Jadi gitu. Gitu. Oke ya, udah ya nomor 4. Selanjutnya. Nah ini deh tentang tabungan. Kayak buat teman-teman silahkan untuk mengerjakan soal ini ya. Waktunya sama ya 3 menit dari. Oke, udah ya. Di sini, maaf banget, Fadilah baru kejawab pertanyaan, baru kebaca. Sebenarnya opsi A itu nggak bakal mungkin ya tadi setiap jenis soalnya atau ada tipe soal yang emang tidak ada jawabannya. Jadi Fadila, jawabannya itu kalau ada opsi E berarti bisa jadi ada jawaban yang kayak gitu gitu. Dibikin jawabannya itu karena emang ada jawaban yang jawabannya itu E kayak gitu. Jadi tapi untuk soal-soal hitungan kayak tadi itu jarang yang jawabannya itu nggak ada jawabannya. Tapi biasanya itu, tahu nggak sih kalian pernah nemu nggak soal yang misalnya A apa, B apa, misalnya kedua pernyataan tersebut tidak membantu menjawab nah kayak gitu baru biasanya tuh ada jawaban yang itu gitu. Tahu nggak sih maksud aku tadi lah kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau soal pertanyaan lebih tuh kayak gini tuh biasanya tuh jarang yang jawabannya tuh nggak ada opsi jawabannya kayak gitu ya Fadilah. Tuh. Semoga menjawab sih. Oke, di sini
Oke, Hadila. Aku mau panggil B6 Gaida Hanin Haisa. Gaida, coba kenapa jawabannya yang D? Baik, Kak, izin menjawab, Kak, dan teman-teman semuanya. Jadi, di sini yang diketahui adalah setelah 9 bulan, uang uang Fahri ini dia berjumlah 545.000, Kak. Dan bunganya sebesar 12% per tahun. Jadi 12% per tahun itu dibagi dengan 12 bulan yaitu 1%, Kak. Yang ditanya itu adalah tabungan awal. Dan bunga selama 9 bulan tadi dikali dengan 1% sama dengan 9%. Kemudian tabungan setelah 9 bulan itu sebagai X ditambah dengan 9% tadi sama dengan 545.000. Kemudian X ditambah 9% ini 1,09 X sama dengan 545. Kemudian 545 ini dibagi dengan 1,09 ini sebesar 500.000 rupiah. Oke, terima kasih, Gaida. Oke ya, Sama-sama. jawabannya betul. Jawabannya betul, yang D. Oke, untuk soal nomor 7, teman-teman, misal untuk soal tabungan, tabungan awal, tabungan akhir, bunga, itu tuh ada rumusnya ya. Kalau aku biasanya itu pakai rumusnya itu tabungan akhir atau enggak TA gini ya, tabungan akhir sama dengan tabungan awal, tabungan awal ditambah dengan bunga kayak gitu. Ini tuh rumus yang harus kalian hafalin ya. Biasanya tuh ini tuh rumus basicnya tuh kayak gini. Akhir itu tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, di sini tetapi bunga yang masuk di sini itu bunga udah dalam bentuk uang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita pecahkan lagi, bunganya itu berarti persen bunga dikali dengan tabungan awal kayak gitu. Nah, udah kayak gini aja. Tinggal kita masuk-masukkan, kita substitusi apa yang sudah diketahui di soal. Di soal udah diketahui bahwa tabungan akhirnya itu kan 545.000. 545.000 sama dengan tabungan awal yang ditanyain ditambah dengan persen bunga. Persen bunganya itu kan di sini itu 12% per tahun. Karena di soal itu dia menabung selama 9 bulan saja, berarti bunganya itu hanya 9% ya. 9% dikali tabungan awal. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal kita hitung saja. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan, di bagian sini itu di sebelah coba tanda ini. Iya. Di sini itu kan ada tabungan awal. Ada tabungan awal kayak gitu kan. Aku coba pindahkan si tabungan awal ini ke depan semua. Jadi tabungan awal dalam kurung satu ditambah 9% ya. Kayak gitu. Jadi tabungan awal dikali satu tabungan awal kayak gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya tinggal kita operasikan 1 ditambah 9% itu berarti berapa? Satu itu kan kalau dalam persen itu kan berarti 100% ya teman-teman. Berarti 100% ditambah 9% itu berarti 109% ya. Gitu. Berarti dikali 100% kayak gitu. Oke, berarti kalau kayak gini udah tinggal kita pindah ruas aja. Berarti tabungan awal, tabungan awal itu sama dengan 545.000 dibagi 109%. Kayak gitu. Berarti 545.000 dibagi 109 dikali 100. Oke, coba teman-teman tolong bantu hitung. 545 dibagi 109 itu berapa ya? Berapa? Ini hitungin 54. 500.000, Kak. Oke, 500.000 berarti bentar. Berarti udah ya jelas jawabannya. Ini kalau kita sederhanakan 545 dibagi 109 itu 5. Berarti tinggal jawabannya
ribu. Berarti jawabannya yang nih. Oh, gitu. Oke, buat soal nomor 7, teman-teman, ada yang mau bertanya? Buat soal nomor 7, 5 detik. Maaf, izin bertanya. Tadi yang Boleh. 109-nya dari mana ya, Kak? 109%. Ini, Ya, yang itu. eh, ini itu, kalau Fatima perhatikan di sini itu kan ini ada ini, bentar, aku zoom lagi. Nih, di sini Fatimah 1 ditambah 9%. Satu ini, kalau dalam persen itu 100% sama aja kayak 100%. Jadi 100 ditambah 9% ya 109% gitu, Fatimah. Dijawab nggak? Ya, Kak, baik. Terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Ya, ini. Sebutin lu kalau gak dipakai. Itu rumusnya kalau yang ditanya tabungan akhir sama itu sama ya rumusnya sigma sama kayak gini. Jadi ini harus hafal ya rumusnya tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Rumusnya sama kayak gitu. Gitu. Tadi satu dari mana Kak? Maaf. Itu Vina. Jadi satu itu dari sini. Bentar. Ini. Ini kan itu ada T awal ditambah 9% dikali T awal lagi. Nah ini karena di sebelah sini ada T awal, sebelah sini ada T awal, ya kan? Nah, aku pindahin ini semua ke depan kayak gitu. Jadi aku apa ya, pakai rumus apa ya namanya sifat apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita nih ubah T awal dikali 1 sama dengan T awal dikali nomor sama T awal 9%. Jadi sama aja kayak gitu. Tapi untuk mempermudah perhitungan kayak gitu, Vina dan Shirley. Kebayang nggak maksud aku? Jadi ini tuh pakai sifat aja, sifat perkalian gitu. Nih, kalau kalau kalian kalikan lagi T awal dengan 1 sama dengan T awal kali 9% sama dengan 9% kali T awal. Jadi sama aja. Cuman aku pindahin T awalnya semua ke depan gitu. Gimana? Ngerti? Oh iya, paham gitu ya, Firly dan Yuna. Oke, udah ya, ada yang mau bertanya lagi? Bukan. Oke, cukup. Oke, lanjut. Benar-benar tuh. Bingung banget, berarti. Eh, ya, aku cari yang lumayan. Diskon-diskon mau nggak diskon-diskon? Ini deh nomor 10 ya cobain. Dari jadi agak di zoom. Big Bena seberapa? Oke, boleh coba dikerjain ya teman-teman nomor 10.
Oke, sudah ya. Di sini ada Ayu Herawati. Aku pengen ini deh, Herawati. Herawati Alfaruqi dari B6. Coba Herawati, kenapa kamu jawabnya C? Halo, izin menjawab, Kak. Hmm. Jadi, setahu aku kan ini diketahuinya itu luas kebun sawit seluas 100 hektar itu menghasilkan minyak sawitnya itu 6 ton. Nah, setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawitnya itu meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Di sini kan diketahuinya setiap hektar meningkatnya. Nah, tadi udah diketahui luas dari perkebunannya itu 100 hektar. Jadi 0,08 ton ini dikali 100 hektar itu kan jadi 8 ton. Nah, terus dijumlah 6 ton ditambah 8 ton itu jadi 14 ton. Terus hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q sudah diketahui kan P-nya itu 14 ton dan Q-nya itu kan total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Dari jumlah sawit yang dihasilkan tadi 14 ton, jadi P 14 ton dan Q 14 ton. Jadi hubungannya itu P sama dengan Q. Oke, terima kasih Herawati. Oke ya, kita coba bahas deh soal nomor 10. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar. Kita tulis aja ya, 100 hektar. 100 H ya, 100 H. Ini 100 hektar. 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit sebanyak 6 ton. Dari 100 hektar itu dapat setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Berarti penanaman kembali. Nah, penanaman kembali, bentar ya, penanaman kembali. Nah, itu berarti tinggal dikalikan aja 100 hektar dikali dengan 0,08. Berarti berapa? Coba tolong hitungin. 100 kali 0,08 itu berapa? 8. 8 ton, betul. Nah, di sini kita udah punya 6 ton kan? 6 ton berarti 6 tambah 8 berarti kita punya 14 ton. Nah, tapi teman-teman, tadi ada satu hal yang skip gitu ya. Nah, di sini di soal itu coba baca lagi. Yang diketahui itu adalah minyak sawit meningkat maksimal 0,8 ton. Sedangkan yang ditanya di soal itu gak ada kata maksimal ataupun minimal kayak gitu ya. Nah, berarti 14 ton itu adalah jumlah maksimalnya kayak gitu. Nah, berarti berapa dong minimalnya? Anggap aja minimalnya itu dia meningkat itu sebanyak nol gitu ya. Berarti kalau sebanyak nol itu berarti menambah itu nol, berarti 6 ton kan. Nah, berarti jawabannya itu yang D ya, teman-teman. Karena informasi yang diberikan tidak cukup gitu. Karena jawabannya yang Q-nya itu sama rentang dari 6 sampai 14 ton kan nggak pasti. Kecuali yang ditanyain itu adalah total jumlah maksimal. Baru jawabannya betul yang C. Kayak gitu. Tapi kalau ditanya adalah jumlahnya doang berapa, nah jawab pasti gitu gitu ya. Gitu. Jawab nggak? Itu ya teman-teman. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang D ya. Gitu. Oke, semuanya nggak ada yang betul sih. Oke, buat soal nomor 10 ada yang mau bertanya? Gimana? Ada yang mau bertanya? 5 detik. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Nggak ada yang mau bertanya. Oke, mungkin buat hari ini, oh, aman kak, emang cerita gini betul kok teman-teman. Soal itu gampang banget, banget, banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak teliti, ya jawabannya salah kayak gitu. Ya, oh tadi siapa sih yang bertanya teh? Aku lupa.
Oh iya, Fadilah tadi, Fadilah. Nah, Fadilah kan bertanya. Nah, jadi untuk soal-soal yang kayak gini, Fadilah baru ada kemungkinan opsi jawaban yang tidak ada jawabannya tuh soal-soal yang kayak gini maksud aku. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini masih banyak sih, masih banyak banget soal yang belum kita bahas karena waktunya juga sudah mau habis. Mungkin sebenarnya teman-teman, aku PR-in aja ya, nggak apa-apa. PR-in lagi nanti mungkin teman-teman bisa berlatih lagi untuk soal-soal ini. Tapi kalau bisa ya jangan sampai teman-teman searching jawabnya di internet. Jadi cobain dulu aja sebisanya. Kalau udah mentok banget, lihat jawabannya aja, lihat rumusnya aja baru diceknya tuh lewat internet kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, eh Oke, buat hari ini aku cukupkan sekian ya, teman-teman. Sebelum ditutup seperti biasa kita ada post test. Kan? Tadi itu aku salah linknya, maaf ya, aku post test ini aja deh, yang ditukar di test sebentar. Oke, bentar ya. Udah, aku udah kirim di kolom chat untuk soal post testnya. Teman-teman bisa coba dikerjakan waktunya 5 menit ya dari sekarang. Silakan dimulai. Yang bener aja teh. Soalnya gampang loh. Ini udah kita bahas berapa? Gampang-gampang. 5 menit, 5 menit cukup, 5 menit. Oke ya, dari kita. Ini Mbak Intan, juara.